Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fresi Wido Karmelani dengan NIM 111000164, Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas EAS mata kuliah MSDM Sektor Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Andes M. Kendri Widianto, MSI. Nah, di sini saya akan membahas tentang rekrutmen sumber daya manusia. Nah, apa sih rekrutmen sumber daya manusia itu? Rekrutmen sumber daya manusia adalah proses identifikasi, penarikan, dan pemilihan individu yang sesuai untuk posisi-posisi tertentu dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut para ahli Du Bois, rekrutmen adalah proses untuk menarik sebanyak mungkin kualifikasi pelamar untuk lowongan yang ada dan bukan diantisipasi. Ini merupakan pencarian bakat, pengajaran, kelompok terbaik pelamar untuk posisi yang tersedia. Selain pengertian yang saya jelaskan tadi, ada juga tujuan utamanya rekrutmen sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk menemukan kandidat yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selanjutnya ada sumber-sumber rekrutmen. Nah, ada beberapa pembagian sumber rekrutmen antara lain. Yang pertama, pelamar langsung. Maksud dari pelamar langsung ini adalah para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar. Yang kedua, lamaran tertulis. Para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis ini harus melengkapi surat lamarannya dengan berbagai bahan tertulis mengenai dirinya, seperti surat keterangan berbadan sehat dari dokter, salinan atau fotokopi ijazah, dan dokumen lainnya yang dianggap perlu diketahui oleh perekrut tenaga kerja baru yang akan menerima dan meneliti surat lamaran tersebut. Yang ketiga, ada iklan. Pemasangan iklan ini merupakan salah satu jalur rekrutmen yang paling sering dan paling banyak digunakan. Iklan dapat dipasang berbagai tempat dan menggunakan berbagai media, baik visual, audio, maupun yang bersifat audio visual. Selanjutnya ada proses-proses rekrutmen SDM. Yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Nah, peran untuk penyusunan strategi untuk merekrut itu bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi pekerjaan. Bagaimana karyawan direkrut, di mana tempatnya, dan kapan pelaksanaannya. Yang kedua, pencarian pelamar-pelamar kerja. Maksud dari pencarian pelamar-pelamar kerja ini adalah banyak atau sedikitnya pelamar yang dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut untuk menginformasikan lowongan. Salah satunya adalah dengan membina hubungan yang baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas. Yang ketiga, penyaringan atau penyisian, yaitu pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok di dalam proses ini. Maksudnya adalah memerlukan perhatian besar, khususnya untuk membendung diskualifikasi karena alasan yang tidak tepat. Yang keempat adalah pembuatan kumpulan pelamar, yaitu kelompok pelamar yang sudah disaring dengan kumpulan individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perekrut dan kandidat yang layak untuk posisi yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa alternatif perekrutan dengan sumber internal organisasi, yaitu promosi, transfer atau rotasi, perkaryaan kembali, dan yang terakhir kelompok kerja sementara atau kontrak kerja. Selain itu, ada juga kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam hal rekrutmen SDM yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Antara lain, yaitu yang pertama, faktor-faktor organisasi. Nah, ada beberapa faktor-faktor organisasi, yaitu kebijakan promosi dari dalam, kedua kebijakan tentang imbalan, ketiga kebijaksanaan tentang status kepegawaian, dan yang keempat, rencana sumber daya manusia. Yang kedua, kebiasaan pencari tenaga kerja. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal. Contohnya dari faktor eksternal yang perlu diperhatikan dalam proses rekrutmen adalah yang pertama, tingkat pengangguran. Kedua, kedudukan organisasi pencarian tenaga kerja. Yang ketiga, proyeksi angkatan kerja pada umumnya.
Kesimpulan yang saya jelaskan dari awal sampai akhir itu bahwa proses rekrutmen yang tepat akan mempermudah penempatan yang sesuai dan pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah dan hambatan yang mungkin muncul selama proses rekrutmen harus diantisipasi dan diselesaikan secara memuaskan dengan tetap mempertimbangkan tujuan organisasi. Saran saya pada rekrutmen sumber daya manusia ini adalah jangan bergantung pada satu metode rekrutmen seperti pengumuman di media sosial. Cobalah kombinasi berbagai metode seperti job posting online, referral karyawan, perekrut profesional, dan partisipasi dalam acara karir. Tadi tentang rekrutmen sumber daya manusia, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.